Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Nadia Anugerah dari kelas 19A. Saya dari Fakultas FKIP jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan membuat sebuah video seperti minggu lalu menggunakan PPT. Tetapi topik yang saya akan bahas berbeda dengan minggu lalu. Sekarang saya akan membahas topik tentang masa kedudukan Jepang pada tahun 1942 hingga tahun 1945. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana awal kedudukan Jepang di Indonesia serta sistem stratifikasi apa yang digunakan oleh Jepang di Indonesia, lalu perlawanan rakyat Indonesia kepada penjajahan Jepang ini seperti apa, dan dampak bangsa Jepang ini di Indonesia untuk rakyat Indonesia seperti apa juga. Oke, jadi teman-teman simak PPT atau video yang saya buat ini agar teman-teman paham. Jadi kita let's go ke PPT-nya. Baik, di sini saya Nadia Anugerah akan menjelaskan tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana awal kedudukan Jepang di Indonesia dan sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang seperti apa, serta perlawanan rakyat terhadap Jepang saat itu apa-apa saja peristiwanya, lalu dampak dari tentara Jepang itu terhadap Indonesia seperti apa. Baik, pertama-tama kita akan menjelaskan bagaimana awal kedudukan Jepang di Indonesia, yaitu dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada 17 Agustus 1945 bersama dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember. Pasukan Belanda yang dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Selama pendudukan Jepang juga Jepang membentuk persiapan untuk kemerdekaan, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang bertugas membentuk pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara, lalu digantikan oleh PPKI yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Baik, kita lanjut ke sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang. Stratifikasi ini ditempatkan di kelas bumi putera Eropa di timur serta kelompok asing. Sistem stratifikasi sosial pada zaman industri modern. Di masa Jepang, muncul jenis-jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada di penjajahan Belanda, yaitu konsultasi, advokasi, dan organisasi bantuan hukum. Kemudian perempuan juga telah berperan dalam semua bidang pekerjaan. Lalu orang yang berpendidikan tinggi sangat dihargai, sedangkan orang-orang yang pendidikannya rendah ditempatkan di strata yang lebih rendah pada zaman Jepang tersebut. Next, kita lanjut kepada perlawanan rakyat terhadap Jepang. Ada peristiwa-peristiwa atau perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Yang pertama, peristiwa Kot Pliengi di Aceh 10 November 1942. Dipimpin oleh ulama yaitu Tengku Abdul Jalil, seorang guru di Kot Plieng. Jepang
berhasil membakar masjid saat penyerangan yang ketiga. Sementara itu, Tengku Abdul Jalil melarikan diri dari pengepungan musuh, tetapi Jepang pada akhirnya dapat menembaknya saat berdoa. Yang kedua, peristiwa Singaparna yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa 1943. Perlawanan fisik yang terjadi di sekolah-sekolah karena Kiai Haji Zainal menolak ajaran yang berbau Jepang. Yang ketiga, peristiwa Indramayu yang terjadi pada April 1944 dikarenakan kewajiban paksa untuk deposit porsi nasi dan pelaksanaan kerja paksa terhadap rakyat Indonesia. Yang keempat, pemberontakan Tengku Hamid terjadi pada November 1944. Dia seorang perwira melarikan diri ke hutan untuk melawan para penjajah Jepang. Yang kelima, perlawanan peta di Blintar 29 Februari 1945 dipimpin oleh Shodanko Supriyadi dan Dr. Ismail, disebabkan oleh masalah pengumpulan beras di luar batas kemanusiaan. Selanjutnya yaitu dampak yang diakibatkan oleh penjajah Jepang. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Pertama, kita akan membahas tentang dampak positif dari penjajahan Jepang. Yang pertama, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional untuk bangsa Indonesia. Yang kedua, mendukung nasionalisme bangsa Indonesia. Yang ketiga, Soekarno dan Muhammad Hatta mulai memimpin. Dia diperbolehkan memimpin rakyatnya Indonesia. Yang keempat, mendirikan koperasi. Yang kelima, mendirikan sekolah. Lalu dampak negatif dari penjajahan Jepang yaitu penghapusan semua organisasi politik, kerja paksa, dan makanan hanya untuk perang saja. Lalu penderitaan kelaparan bagi rakyat Indonesia. Baik, itulah penjelasan tentang awal kedudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Lalu sistem stratifikasi sosial pada masa Jepang serta perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang serta dampak-dampak penjajahan Jepang terhadap Indonesia. Baik, itulah penjelasan kami tentang masa kedudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 hingga tahun 1945. Kami sudah membahas dari awal kedudukan Jepang di Indonesia bagaimana, serta sistem stratifikasi apa yang dilakukan oleh Jepang, kemudian perlawanan rakyat Indonesia seperti apa, serta dampaknya terhadap Indonesia seperti apa juga. Sekian dari saya Nadia Anugerah. Terima kasih telah yang mau menonton video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.